我们终于到大阎王。巴塞的各大宗派贵宾。Halo semuanya, selamat datang di dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Wudong Xiankun atau Martial Universe Season 5 episode 1 dan 2. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Setelah menjuari turnamen keluarga Lin dan mengalahkan Lin Langtian, Lindong kini melangkah dengan penuh percaya diri. Bersama Lin Langtian dan tetua Lin Fan, ia pun menuju dinasti Yan untuk mengikuti seleksi kompetisi 100 dinasti. Keberhasilan Lindong menjadi juara pertama membawa harapan besar bagi keluarga Lin, yang selama ini hanya dikenal sebagai keluarga cabang saja. 是族长的撑腰下，我们终于到大阎王。Dalam perjalanan, kapal yang membawa rombongan keluarga Lin akhirnya tiba di kota kekaisaran. Lindong yang pertama kali menginjakan kaki di kota megah itu tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Keindahan dan kemewahan kekaisaran benar-benar mengagumkan matanya. Di samping mereka, rombongan keluarga lain juga mulai berdatangan, saling memberikan salam dan menghormati satu sama lain. Namun di antara keramaian itu, Lindong segera merasakan adanya ketegangan. Tak jauh dari sana terlihatlah rombongan keluarga Wang yang tampaknya sedang mengawasi keluarga Lin dengan tatapan sinis. Tatapan sinis tersebut berasal dari Wang Yan, yang sebelumnya pernah dipermalukan oleh Lindong. Kejadian itu sepertinya masih membekas dalam ingatan Wang Yan, dan ia tampak tidaklah senang bertemu dengan Lindong. Menyadari hal itu, tetua Lin Fan dengan bijak berkata kepada Lindong bahwa ia sudah mendengar tentang perseteruannya dengan Wang Yan. Namun tetua Lin Fang mengingatkan Lindong bahwa itu bukanlah masalah besar. Yang perlu diwaspadai adalah keberadaan Wang Zong, kakak tertua dari Wang Yan, yang juga hadir untuk mengikuti seleksi ini. Tetua Lin Fang menjelaskan bahwa Wang Zong adalah jenis bela diri dari keluarga Wang, seseorang yang sangat pendendam dan tidak akan membiarkan peristiwa memalukan terhadap adiknya yakni Wang Yan begitu saja. Tak jauh dari mereka, perhatian Lindong kemudian tertuju pada dua sosok yang cukup menarik perhatian. Mereka adalah Shen Yuan dari sekte Tianluo dan Mansan dari sekte Mansan. Kedua sekte ini baru saja bangkit, dan meskipun keluarga kekaisaran tidak menganggap mereka sebagai ancaman besar, tetua Lin Fang tetap mengingatkan Lindong untuk tetap berhati-hati, sebab mereka itu bukanlah orang biasa.巴塞的各大宗派贵宾。 Setelah beberapa saat, keluarga Lin dan keluarga-keluarga lainnya mulai memasuki istana kekaisaran untuk bertemu dengan kaisar. Sementara menunggu kedatangan kaisar, suasana di dalam istana semakin memanas. Ketua Wang Lei yang terkenal angkuh dengan jelas meremehkan keluarga Lin, menyebutkan bahwa Lindong hanyalah keturunan keluarga cabang yang tidak memiliki kemampuan sebanding dengan keluarga utama. Selain itu, keluarga Wang selalu menang dalam kompetisi sebelumnya. Ini pun membuat Wali merasa sangat superior. Tetua Lin Fang tidaklah terima dengan hinaan tersebut. Ia pun dengan tegas menanggapinya. Ia mengingatkan Wang Lei agar tidak berbicara sembarangan, karena kemampuan keluarga Lin kali ini jauh berbeda daripada sebelumnya. Ketegangan antara kedua belah pihak pun meningkat. Namun sejenak mereka berhenti berbicara ketika mendengar langkah kaisar yang memasuki ruangan. Namun ketegangan kembali muncul ketika Wang Yan yang jelas masih kesal dengan kekalahan sebelumnya mendekati kakaknya yakni Wang Zong. Di hadapan kakaknya, Wang Yan mulai mengadu tentang Lindong dan semua yang telah terjadi. Wang Zong yang terkenal dengan sikap sinis dan penuh dendam langsung menanggapinya dengan sindiran terhadap Lin Langtian yang dianggapnya tidak mampu mengalahkan Lindong dalam turnamen sebelumnya. Lin Langtian yang tidak bisa menerima sindiran tersebut dengan cepat membela diri dan mencoba meremehkan kemenangan Lindong. Ia pun mengatakan bahwa Lindong hanya beruntung. Ia mengancam Lindong dengan kata-kata pedas. Wang Zong bahkan menambahkan bahwa Lindong harus membayar harga atas penghinaan yang telah dia lakukan terhadap adiknya yakni Wang Yan.
Mendengar ancaman tersebut, Lindong yang awalnya tenang dan santuy kini tak bisa menahan dirinya. Dengan langkah besar ia pun mendekati Lindong dan langsung memberikan ancaman terbuka. Tegangan pun memuncak dan suasana di dalam istana menjadi sangat tegang. Semua mata tertuju pada kedua pemuda itu yang saling berhadapan menunggu apakah perkelahian akan terjadi. Namun saat ketegangan semakin meningkat, Kaisar akhirnya memasuki ruangan, menghentikan perdebatan yang hampir berubah menjadi perkelahian. Lindong dan Wang Zhong yang sadar akan kehadiran Kaisar segera kembali ke tempat mereka masing-masing. Meskipun pertarungan mereka belum dimulai, ketegangan yang ada sudah cukup untuk menunjukkan bahwa jalan menuju seleksi kompetisi 100 dinasti akan penuh dengan rintangan dan konflik. Sementara itu, semua orang yang ada pun kini secara serentak memberikan hormat kepada Yang Mulia. Pada saat itu Lindong cukup terkejut dengan kekuatan sang kaisar karena ia merasakan kalau sang kaisar berada di ranah 1 Yuan Nirwana, bahkan lebih kuat daripada tetua Wang Lei. Tak hanya itu, di situ orang-orang pun juga cukup dikejutkan dengan keberadaan Mo Ling yang merupakan seorang pangeran ketiga. Keberadaan Mo Ling menandakan bahwa dia itu akan menjadi peserta dalam kompetisi ini. Lindong juga sempat mendapatkan peringatan kalau kemampuan Mo Ling cukup tangguh, bahkan melebihi Wang Zhong. Oleh karena itu, Lindong harus berhati-hati dengannya. Kaisar kemudian menjelaskan bahwa dalam kompetisi hanya akan dipilih 5 peserta, yang dimana semua peserta akan diundi dan dibagi menjadi 5 kelompok. Dan setiap kelompok hanya yang paling kuatlah yang akan terpilih. Mendengar penjelasan itu, para peserta pun cukup terkejut dengan peraturan ini. Karena beberapa dari mereka yang bukan bagian dari 4 klan besar merasa pesimis untuk terpilih dalam kompetisi. Sebelum melakukan pengundian dan pembagian, Kaisar menyuruh semuanya untuk beristirahat terlebih dahulu di penginapan yang telah disiapkan. Karena kompetisi akan digelar besok hari, sehingga semua orang pun mulai membubarkan diri. Sebelum bubar, tetua Wang Lei sempat meremehkan Lin Feng dan mengatakan kalau Lin Feng harus berdoa agar klan Lin jangan sampai satu grup dengan klan Wang. Jika mereka tidak ingin peristiwa 20 tahun lalu yang sangat memalukan kembali terulang. Ucapan Wang Lei jelas membuat tetua Lin Feng menjadi agak kesal, sehingga dia pun meminta dan menyuruh Lindong dan Lin Nantian jika nanti bertemu dengan klan Wang, maka mereka berdua tidak boleh membiarkan mereka meremehkan klan Lin. Sebab selama 20 tahun ke depan lagi, mereka berdua tidak boleh membiarkan klan Wang meremehkan klan Lin selama 20 tahun ke depan lagi. Selain itu, Lin Nantian juga sempat memperingati Lindong jika mereka berdua nanti berada di dalam grup atau kelompok yang sama, maka dirinya tidak akan berbelas kasihan kepada Lindong. Beberapa saat kemudian, setelah istana sudah sepi dan hanya tinggal Kaisar bersama dengan Mo Ling berdua saja, di sana Kaisar bertanya kepada Mo Ling, siapakah lawan yang menurutnya tangguh? Mo Ling menjawab kalau lawan yang patut diperhitungkan yaitu hanya Lin Langtian dan Wang Zhong saja. Mo Ling pun menjawab kalau lawan yang patut diperhitungkan yaitu hanya Lin Langtian dan Wang Zhong. Selebihnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan termasuk Lindong. Selepas mendengar jawaban itu, sang kaisar pun memperingati Mo Ling agar selalu memperhatikan Lindong. Dengan alasan karena Lindong hanya berasal dari keluarga cabang. Bahkan ia dipisahkan oleh orang tuanya dan hidup mengembara di hutan. Meskipun begitu, tidak ada yang pernah menyangka kalau Lindong ternyata berhasil berjuang sendiri hingga di tahap sampai sekarang. Lantas Mo Ling pun mendengarkan perintah dan mematuhi perintah ayahnya dengan seksama. Singkat waktu, proses pengundian pun dimulai. Sang kaisar pun menyuruh seluruh peserta agar menyalurkan energi mereka masing-masing ke dalam bola energi api, lalu menembakkannya ke beberapa gerbang portal besar di sekeliling tempat itu. Sehingga setelah itu, gerbang portal lalu memunculkan nama-nama yang akan memasuki portal tersebut, di mana para peserta disuruh memasuki gerbang sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Mereka akan bertarung sampai akhir hingga pemenang masing-masing grup yang berjumlah 5 terakhir akan terpilih untuk mewakili dinasti Yan besar untuk berangkat menuju kompetisi 100 dinasti. Pada saat itu kita bisa melihat kalau ternyata Lindong berada satu kelompok dengan Wang Zhong. Lalu satu persatu peserta surga memasuki gerbang portal untuk bertarung. Sebelum Lindong dan Lin Nantian masuk, tetua Lin Feng pun sekali lagi mengingatkan mereka untuk menjaga nama klan Lin. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun kini bergegas memasuki kelompoknya.
Dan kini dengan kekuatannya, sang kaisar pun mengumumkan kepada para undangan bahwa mereka semua akan menjadi saksi dan dapat menonton pertandingan di dalam portal dari gerbang cahaya. Setelah itu pertarungan pun dimulai. Ketika itu Lin Langtian pun datang dengan cepat dan dengan mudah mengalahkan lawannya. Begitu pula dengan Mo Ling yang dengan begitu lancar menjatuhkan lawannya. Selain itu terlihat Wang Zhong yang berhasil mengalahkan lawannya hanya dengan satu pukulan. Bersama dengan Zhang Man yang berhasil menang dengan cara membanting lawannya. Sementara itu Lindong berhadapan dengan Wang Fuyin. Dia adalah seorang pemuda yang terkenal dengan bakatnya. Dirinya mengaku kalau ia sudah lama ingin bertarung dengan Lindong. Tanpa banyak bicara lagi, Wang Fuyin langsung mengeluarkan bayangan tubuhnya dan melesat menyerang Lindong. Akan tetapi Lindong mampu menghindari segala serangan yang diberikan oleh Wang Fuyin. Lalu Lindong segera memberikan serangan balasan dengan tombak sisik naga yang membuat Wang Yin menjadi begitu kewalahan. Sehingga kini Wang Fuyin hanya bisa menghindar. Namun sayangnya Lindong mampu membuat sebuah pergerakan dengan cepat dan langsung memukul Wang Fuyin hingga membuatnya terjatuh dan kalah telak. Melihat pertarungan kedua murid dari klan Yin, Lin Feng nampak cukup puas dengan hasil itu. Dan kompetisi pun terus berlanjut hingga masing-masing kelompok menyisakan 2 peserta yang akan sangat menentukan. Setelah itu masuklah ke babak selanjutnya. Di sini kita diperlihatkan Pangeran Mo Ling yang ditantang oleh master berbakat dari salah satu 4 sekte besar. Di samping itu juga ada pertarungan Shen Yuan yang nampak sedang bertarung melawan Nona Huang Fu yang merupakan saudari dari Huang Fuwing. Sementara itu Lin Langtian juga tampak mendominasi pertandingan terakhir. Sedangkan Zhang Man kini bertemu dengan Wang Yan. Dan nampaknya Zhang Man itu mampu mengungguli Wang Yan. Sementara itu Lindong di pertandingan terakhir bertemu dengan Wang Zhong. Di situ Wang Zhong cukup terkejut dengan Lindong yang mampu mengalahkan Huang Fuwing. Wang Zhong pun dengan angkuh mengaku kalau sebelumnya ia belum bertarung dengan serius dan belum mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Namun Lindong sama sekali tidak gentar mendengar pernyataan itu. Sesudah itu pertarungan pun dimulai. Wang Yan pun bergegas maju dengan melancarkan jurus serangan pertamanya. Lindong pun cukup terkejut tapi dengan mudah ia mampu menghancurkan serangan tersebut. Lalu Lindong balas menyerangnya dengan menggunakan jurus yang sama. Tapi Wang Zhong mampu menghancurkan serangan itu dengan mudah. Lindong kemudian menyuruhnya dengan berkata agar Wang Zhong menggunakan serang lain. Karena serangan seperti itu hanya akan mempermalukan dia sendiri. Mendengar hal demikian Wang Zhong pun mulai kesal. Ia pun kini bergegas mengeluarkan salah satu senjata andalannya yaitu tombak iblis Asura. Melihat senjata itu, martial spirit yang berada di dalam tubuh Lindong pun cukup terkejut karena siapapun yang tersentuh oleh senjata itu maka akan kehilangan vitalitasnya oleh iblis darah. Di momen serupa tanpa berlama-lama lagi, Wang Zhong pun segera meluncur deras menyambatkan tombak Asuranya. Lantas Lindong pun segera menahan dengan tombak sisik naganya. Sehingga tombak Wang Zhong pun kini lumayan sengit. Suara dentangan logam pun gemetar. Pada saat itu secara mengejutkan vitalitas tombak Lindong yang terbentur dengan tombak iblis itu mulai berkurang secara drastis. Sehingga kini tombak Lindong pun awalnya yang mampu menahan dan mengimbangi setiap serang Wang Zhong, akhirnya dia pun terpukul mundur dan terhempas ke tanah dengan keras. Selepas itu Lindong pun segera berusaha bangkit, namun tombaknya kini semakin terkikis oleh darah iblis tombak Asura Wang Zhong. Akan tetapi Lindong pun kini segera menggunakan kekuatannya untuk memulihkan tombaknya. Wang Zhong pun menjadi geram dan kini dia mengarahkan jurusnya yang lebih kuat lagi, yaitu tebasan mata Ashura. Seketika muncullah energi merah membentuk mata besar dan Wang Zhong pun segera menembakkannya ke arah Lindong. Dalam keheningan arena, Lindong berdiri kokoh di tengah pertarungan yang kian memanas. Di hadapannya, Wang Zhong adalah lawan yang tangguh. Dia mengarahkan segala kemampuan untuk menjatuhkan Lindong. Namun Lindong tidak gentar. Ia segera mengeluarkan senjata baru yang dia peroleh setelah menjadi juara kompetisi antara keluarga. Senjata itu Puncak Penjara Barat adalah batu raksasa yang tampak kokoh dan memancarkan energi dahsyat. Saat batu itu membesar, Lindong menggunakan kekuatannya untuk menangkis serangan ganas dari Wang Zhong. Wang Zhong yang menyaksikan serangannya terpatahkan tampak terkejut. Kini giliran Lindong untuk melancarkan serangan. Ia mengarahkan kemampuan unik dari Puncak Penjara Barat. Jurus memindahkan gunung. Batu itu membesar dan cepat seakan-akan berubah menjadi gunung raksasa. Lalu meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Wang Zhong.
Namun Wang Zong bukanlah lawan biasa. Ia segera merespon dengan jurus pamungkasnya, tembakan jiwa darah Ashura. Energi besar yang dilepaskan dari kedua kekuatan itu bertemu di udara, menciptakan benturan dahsyat yang mengguncang arena. Akibatnya, energi dari gerbang portal yang menyiarkan pertandingan menjadi terganggu. Tayangan di layar para penonton pun seketika mati, membuat para tetua dan kaisar terkejut. Di tengah kekacauan itu, para penonton mulai menyaksikan hasil pertandingan di portal lain. Dari salah satu portal muncullah Ling Langtian, anggota keluarga Lin, sebagai pemenang. Orang-orang mulai berbisik bahwa keluarga Lin telah memperoleh keunggulan. Dari portal lainnya muncullah Pangeran Moling yang berhasil mengalahkan Qin Su, seorang jenius dari salah satu klan besar. Yang mengejutkan, portal berikutnya memperhatikan dua sosok yang tak diduga, Shen Yuan dan Zhang Man. Keduanya dianggap sebagai kuda hitam dalam kompetisi itu. Shen Yuan berhasil membuat keluarga Huang Fu pulang tanpa kemenangan. Sementara Zhang Man secara mengejutkan mengalahkan Wang Yan, anggota keluarga Wang yang terkenal angkuh. Tetua Wei Lei tampak percaya diri bahwa tempat terakhir akan diisi oleh Wang Zong yang tengah bertarung dengan Lindong. Namun pertarungan antara keduanya semakin memanas. Lindong terus menekan Wang Zong dan jurus gravitasi dari puncak penjara barat. Gunung raksasa itu seolah-olah menekan tubuh Wang Zong hingga dia tak dapat bergerak. Wang Zong yang semakin terdesak akhirnya memutuskan untuk menggunakan jurus terkuatnya. Dengan pengorbanan darah, Wang Zong mengerahkan jurus iblis darah menghancurkan dunia. Sosok Ashura raksasa muncul melesat serangan dahsyat yang melemparkan puncak penjara barat kembali ke arah Lindong. Ashura itu kemudian mengangkat tombak besar mengarahkan serangan mautnya untuk mengakhiri hidup Lindong. Namun Lindong sudah siap menghadapi serangan itu. Ia mengerahkan jurus terkuatnya, yakni penjara besar memenjarakan surgawi. 4 jari menghancurkan langit. Tiba-tiba sosok tangan kuno raksasa muncul, mengulurkan 4 jarinya yang menahan dan menyaingi kekuatan Ashura. Ledakan besar pun terjadi, mengguncang seluruh aula kekaisaran. Para pengamat di tempat itu hanya bisa terdiam menyaksikan kedahsyatan pertarungan tersebut. Saat debu meredah dari portal pertama, muncul Wang Zong yang terhayung-hayung. Tetua Wei Lei sempat bersorak karena mengira Wang Zong telah menang. Namun kegembiraan itu berubah menjadi keterkejutan saat tubuh Wang Zong tiba-tiba roboh dan tak sadarkan diri. Kemudian suara Lindong terdengar dari dalam portal. Ia berkata tegas bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh siapapun yang keluar duluan, melainkan siapa yang benar-benar unggul. Lindong kemudian muncul dari portal dan tubuh yang masih kokoh. Seluruh penonton terkejut melihatnya, bahkan Kaisar pun tampak kagum dan suara lantang. Kaisar mengumumkan bahwa Lindong adalah pemenang terakhir. Hal ini membuat Tetua Wei Lei sangat terpukul, tetapi hasilnya tidak dapatlah dibantah. Lindong menerima ucapan selamat dari pemenang lainnya. Shen Yuan dan Zhang Man mengaku bahwa mereka merasa sangat beruntung tidak bertemu dengan Lindong dalam pertandingan. Pangeran Moling juga memberikan pujian tulus. Namun Ling Langtian meskipun berasal dari keluarga yang sama tetap acuh karena merasa kesal atas kemenangan Lindong. Setelah itu, Kaisar akhirnya mengumumkan bahwa kelima pemenang akan diberi kesempatan untuk memasuki kolam Roh Kudus keesokan harinya. Kolam itu adalah tempat pelatihan istimewa yang hanya diberikan kepada mereka yang terpilih. Mereka akan bersiap menghadapi tantangan besar berikutnya. Saat ini, bawah sinar matahari yang cerah, suasana di sekitar kolam roh suci terasa sangat hikmat. Sang Kaisar telah memutuskan untuk memulai ujian besar bagi kelima peserta yang terpilih. Mereka adalah calon-calon unggulan dari keluarga yang penuh potensi, yang telah menanti kesempatan untuk membuktikan diri mereka di hadapan Kaisar. Namun ujian kali ini bukanlah ujian biasa, melainkan sebuah perjalanan yang penuh tantangan yang akan menguji kekuatan fisik dan mental mereka. Sang Kaisar dan suara yang tegas memberikan instruksi kepada kelima peserta. Dia meminta mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal. Tanpa berlama-lama lagi, Sang Kaisar meminta agar para tetua membuka portal yang akan mengarahkan peserta ke dalam kolam tersebut. Portal itu adalah gerbang yang akan menghubungkan dunia luar dengan kolam roh yang penuh misteri. Keempat tetua yang berada di samping Kaisar segera memusatkan energi mereka, membuka portal besar di hadapan kelima peserta yang sudah bersiap. Tanpa ragu, kelima peserta itu langsung melangkah menuju portal.
Begitu memasuki kolam roh, mereka disambut oleh energi yang luar biasa. Di sana mereka duduk di atas kolam untuk berkultivasi dan memperdalam kemampuan mereka. Namun Lindong, salah satu peserta yang sangat terampil, mulai merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Energi dari kolam ini seakan-akan memberikan kekuatan baru pada darah naga kera yang mengalir dalam tubuhnya. Di momen serupa, Martial yang berada di dalam tubuh Lindong juga merasakan hal yang sama. Ia menyadari bahwa energi yang ada di dalam kolam ini berasal dari sebuah tulang binatang ilahi kuno yang bersembunyi di dasar kolam. Hal demikian membuat Lindong pun berpikir keras tentang potensi yang bisa ia dapatkan jika dia berhasil menyelam hingga dasar kolam untuk mengambil esensi darah dari tulang binatang ilahi tersebut. Namun saat Lindong mulai berniat untuk menyelam lebih dalam, ia tidaklah sendirian. Ling Langtian, peserta lainnya, tampak tertarik dengan hal yang sama. Dapat diduga Ling Langtian langsung menyelam lebih dulu ke bawah, berusaha menyerap energi misterius tersebut. Lindong yang melihat hal itu pun segera mengikutinya, dan tak lama kemudian keduanya terlibat pertarungan yang sangat sengit. Mereka saling serang dan kekuatan masing-masing menggunakan segala kemampuan yang mereka miliki. Lindong tidak tinggal diam, ia melancarkan serangan sisik naga dari tombaknya. Sementara Ling Langtian membalas dengan tembakan api yang sangat kuat. Pertarungan mereka berlangsung dengan cepat, namun akhirnya Lindong berhasil mencapai dasar kolam lebih dulu. Begitu sampai di sana, ia terkejut melihat kerangka buaya langit kuno yang sangat besar. Di dalamnya masih ada sisa-sisa jiwa yang terperangkap, yang sepertinya sangat kuat dan bisa memberikan keuntungan besar bagi siapa saja yang bisa melepaskan dan juga menguasainya. Tak berselang lama, Ling Langtian yang juga sampai di dasar kolam merasa tidak senang melihat Lindong. Ia menganggap Lindong yang berasal dari keluarga cabang tidak pantas berada di tempat itu. Lindong pun membalas dengan tegas, mengatakan bahwa jika saja Ling Langtian tidak dibantu oleh sesuatu yang ada di dalam tubuhnya, ia sudah lama kalah. Saat itu Mushi, jiwa jahat yang terperangkap dalam tubuh Ling Langtian, muncul dan mengungkapkan bahwa ia tahu rahasia di balik kekuatan Ling Langtian. Mushi yang berwujud seorang kakek jahat dengan tongkatnya langsung menyuruh Lindong untuk menunjukkan sosok rahasia yang juga bersembunyi di dalam tubuh Lindong, yakni adalah Martin. Sehingga tanpa rasa ragu sedikit pun, Martin langsung keluar dan menunjukkan wujudnya di hadapan Mushi. Mushi kemudian menyuruh Ling Langtian untuk mengambil energi dan esensi darah dari kerangka buaya binatang ilahinya. Sementara dia akan menelan Martin untuk membantu Ling Langtian. Akibatnya pertarungan sengit pun mulai terjadi antara Martin dan Mushi. Dalam pertarungan itu, Mushi sempat merasa terkejut dengan kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Martin. Lantas Martin langsung menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Mushi. Melihat hal demikian, sontak Mushi kembali merasa terkejut, karena ternyata Martin adalah keturunan dari Celestial Demon Martin, atau Martin adalah iblis surgawi. Sementara itu, Lindong dan Ling Langtian juga mulai bertarung sengit untuk merebutkan esensi darah dari tulang binatang ilahi. Ling Langtian mengeluarkan jurus andalannya, yakni segel besar Phoenix Langit yang menghasilkan serangan api besar yang menyerang Lindong. Tak tinggal diam saja, Lindong juga membalasnya dengan jurusnya. Segel pembelah laut besar yang menghasilkan ledakan besar. Ledakan itu mempengaruhi formasi di dasar kolam dan tanpa sengaja menyebabkan formasi pelindung yang telah dibangun di tempat itu pun mulai runtuh. Formasi yang selama ini melindungi mereka dan mengunci jiwa binatang ilahi kuno kini rusak, dan musuh-musuh mereka pun mulai terlepas. Kembali ke pertarungan Mushi dan Martin. Terlihat Mushi berusaha untuk melahap Martin, namun sayangnya segala usaha dia itu dapat dan mudah digagalkan oleh Martin. Oleh karena situasi yang sudah tidak memungkinkan akibat dari hancurnya formasi pelindung, Lindong pun mencoba berdamai dan mengajak Ling Langtian untuk segera naik ke permukaan kolam. Bukannya berdamai, Ling Langtian justru mencoba mencelakai Lindong dengan menghancurkan seluruh formasi pelindung yang membuat dataran dan bebatuan di dasar kolam runtuh.
Alhasil, Lindong dan Martin pun terjatuh dan semakin terperosok jauh ke dalam kolam. Sementara itu, kini roh-roh binatang yang terperangkap ke dalam kolam roh pun mulai terlepas, hingga menyerang ke arah Molin dan kedua rekannya yang sedang berkultivasi di atas kolam. Molin dan kedua rekannya pun terpaksa melawan roh-roh itu untuk melindungi diri mereka. Sementara itu di luar kolam, Kaisar dan para tetua merasakan adanya gangguan besar di dalam kolam roh. Kaisar pun menyuruh mereka untuk fokus pada penghalang yang melindungi ibu kota. Sementara nasib kelima peserta ujian ini dibiarkan berjalan sesuai takdir mereka. Kaisar tahu bahwa ujian ini tidak hanya menguji kekuatan fisik para peserta, tetapi juga kesiapan mereka sebelum menghadapi kompetisi 100 dinasti. Kembali ke dalam kolam, di sana tampak binatang ilahi buaya kuno yang bangkit dan mencoba untuk menyerang Lindong serta Martin secara liar. Monster itu meskipun telah mati masih memancarkan aura keagungan yang menakutkan, dan kini bangkit dengan amarah yang menggetarkan air di sekitarnya. Serangan pertama datang dengan kekuatan dahsyat. Monster itu mengayunkan ekor raksasanya, menciptakan gelombang air yang menghantam Lindong dengan kekuatan luar biasa. Lindong pun melompat mundur, menghindari serangan itu, namun tekanan dari kekuatan sang monster membuat tubuhnya bergetar. Dan cepat ia mengayunkan tombak sisik naganya, melepaskan serangan langsung ke arah monster itu. Namun serangannya tidak memberikan dampak berarti. Kulit keras dan energi besar dari buaya langit kuno membuatnya nyaris tak terkalahkan. Sementara itu Martin, roh binatang kecil yang setia menemani Lindong, segera memberitahu rencana mereka. Ia memberitahu serangan biasa tidak akan berhasil. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menarik sisa jiwa dari tubuhnya. Hanya itu yang bisa mereka hancurkan. Mendengar hal itu, Lindong tidaklah ragu. Dan keberaniannya membara, ia bergerak cepat melesat di sekitar tubuh monster, memancing perhatian sang buaya langit kuno. Serangan Lindong dilakukan dari berbagai arah, penuh dengan kecepatan dan kelincahan, membuat monster itu sulit mengincarnya secara langsung. Setiap kali monster itu menyerang dengan cakar atau semburan energinya, Lindong berhasil menghindarinya dengan gesit. Di sisi lain, Martin memanfaatkan celah itu. Dengan sekuat tenaga, ia mulai menarik sisa jiwa dari tubuh monster tersebut. Namun beban energi yang begitu besar mulai melemahkan dirinya. Ia terpaksa melepaskan cengkeramannya dan terengah-engah. Lindong segera menyusun strategi baru dan menggunakan teknik bayangan untuk menciptakan 5 klon dirinya. Dengan cepat, ke-6 bayangan itu pun melesat ke atas menghindari serangan bertubi-tubi dari sang monster. Dari ketinggian, Lindong mengumpulkan seluruh energinya, mengaktifkan simbol pelahap yang menjadi andalannya. Sebuah bola energi hitam raksasa terbentuk dari atas tangannya. Bola energi tersebut melesat dengan kecepatan tinggi, menyedot sisa jiwa dari tubuh monster itu dengan kekuatan luar biasa. Jiwa monster itu perlahan-lahan terserap sepenuhnya ke dalam bola hitam, meninggalkan tubuh kerangka raksasa yang akhirnya tumbang. Di permukaan kolam, rekan-rekan Lindong yang sedang berkultivasi segera merasakan perubahan. Guncangan yang sebelumnya mengancam kini terhenti. Roh-roh binatang yang berkeliaran pun menghilang, seolah disapu oleh kekuatan misterius. Dengan demikian, Lindong akhirnya berhasil menundukkan binatang ilahi buaya kuno yang telah bangkit. Dengan bantuan Martin yang berhasil menarik jiwa sisa dari monster itu, Lindong berhasil melahap jiwa tersebut dengan bantuan kekuatan simbol pelahap yang dia miliki. Setelah perjuangan yang sangat keras, Lindong berhasil mengalahkan monster tersebut. Dan dari tubuhnya muncullah bola energi yang membentuk sebuah tombak api. Tombak itu ternyata adalah harta roh yang dihasilkan oleh buaya langit kuno tersebut. Sebuah senjata yang sangat kuat. Martin menjelaskan bahwa tombak roh itu adalah bukti betapa kuatnya buaya langit kuno. Tombak roh ini bisa menjadi senjata andalan Lindong dalam kompetisi 100 dinasti yang akan datang. Setelah mengalahkan buaya langit kuno dan menghapus sisa-sisa jiwanya yang mengancam, Lindong bersama Martin segera melanjutkan tugas penting mereka, yakni mengumpulkan esensi darah dari kerangka monster itu. Dan cepat dan cekatan Lindong berhasil memperoleh esensi darah buaya langit kuno, yang mana ini sangat kuat, serta harta roh yang bersembunyi dalam tubuh monster tersebut. Lindong merasakan kekuatan luar biasa yang kini mengalir melalui dirinya. Namun dia tahu masih ada satu langkah lagi yang harus dilakukan.
yakni menyerap energi di kolam roh suci. Sementara itu di permukaan, rekan-rekan Lindong yang berhasil keluar dari kolam roh suci mulai merasakan ketegangan yang terjadi. Lin Langtian dengan liciknya mulai menceritakan sebuah peristiwa kebohongan yang sangat membahayakan yang baru saja terjadi. Ia menjelaskan bahwa Lindong sebenarnya berniat untuk menyerap lebih banyak energi dari kolam roh suci. Tetapi perbuatannya malah hampir mengancam keberadaan mereka semua. Mendengar cerita tersebut, para tetua dan kaisar pun sangat marah atas kelakuan Lindong yang dianggap sembrono dan berbahaya. Mereka menatap Lin Langtian dan ekspresi tak percaya. Sementara Lin Langtian hanya bisa menundukkan kepala menyalahkan Lindong di hadapan mereka. Mansen sebagai salah satu peserta dan jelas menganggap bahwa perbuatan Lindong sebagai tindakan yang sangat merugikan dan tak dapat diterima. Namun saat ketegangan semakin memuncak, tiba-tiba suara Lindong terdengar dari sebuah portal yang muncul di hadapan mereka. Lindong mengungkapkan bahwa seseorang telah memanfaatkan situasi itu untuk memutarbalikkan fakta, bahwa cerita yang disampaikan oleh Lin Langtian adalah kebohongan belaka. Lindong muncul dan penuh percaya diri, membuat Xiaoyan dan rekan-rekan lainnya merasa lega. Lindong kemudian dengan tegas mengungkapkan bahwa sebenarnya yang menghancurkan formasi di dasar kolam adalah Lin Langtian sendiri. Ia mengaku telah memanipulasi kejadian tersebut untuk menyalahkan dirinya, sehingga dia mendapatkan keuntungan pribadi. Meskipun Lindong telah muncul dan menjelaskan kebenaran versinya, sang kaisar justru lebih fokus pada masalah besar yang ada pada kondisi kolam roh suci dan apa yang terjadi di dasar kolam. Lantas Lindong pun melaporkan kepada kaisar bahwa ia telah berhasil menghapus sisa-sisa jiwa yang tersisa di dalam tubuh buaya langit kuno. Dan sekarang tidak ada lagi ancaman bagi ibu kota kerajaan. Wang Lei juga sempat meminta bukti yang jelas dari Lindong untuk membuktikan ucapannya tersebut. Lalu dan tenang Lindong mengeluarkan tombak tulang roh yang ia peroleh dari tubuh buaya langit kuno. Sebuah artefak yang sangat kuat, yang merupakan harta roh dari binatang ilahi buaya kuno tersebut. Melihat benda itu, rekan-rekan Lindong terkejut. Kaisar yang awalnya tegang akhirnya tertawa keras. Ia mengakui bahwa Lindong memang merupakan generasi muda yang sangat menjanjikan. Kaisar melanjutkannya dan menjelaskan bahwa sisa jiwa yang ada di dalam tulang buaya langit kuno telah menjadi ancaman besar selama ratusan tahun. Dulu ketika dinasti Yan yang besar baru saja berdiri, seekor buaya langit kuno menyebabkan kehancuran yang luar biasa. Dan meskipun banyak jenius dari berbagai kekaisaran telah berusaha, mereka tidaklah mampu mengalahkannya. Hingga pada akhirnya dinasti Yan akhirnya meminta bantuan seorang Master Super untuk mengatasi monster itu. Namun meskipun tubuhnya mati, sisa jiwanya tetap mengancam. Oleh karena itu kolam roh suci dibangun untuk menahan dan memurnikan jiwa-jiwa tersebut. Namun tidak ada yang benar-benar yakin apakah formasi yang ada di dalam kolam itu dapat sepenuhnya menghancurkan. Setelah bercerita, kaisar pun mulai memuji Lindong karena berhasil menyelesaikan masalah besar yang telah mengancam kerajaan selama bertahun-tahun. Sebagai penghargaan, sang kaisar mengumumkan bahwa tombak tulang yang Lindong dapatkan adalah hak miliknya. Dan Lindong pantas memilikinya karena telah mengorbankan banyak usaha untuk mendapatkan artefak tersebut. Setelah itu, kaisar memberitahu kepada semua orang bahwa meskipun insiden ini hampir menjadi ancaman besar, hasil akhirnya malah membawa berkah bagi keluarga kerajaan. Sang kaisar juga memutuskan untuk tidak mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam insiden sebelumnya. Karena yang terpenting adalah hasil positif yang telah dicapai. Setelah itu kaisar mengumumkan bahwa dalam 5 hari lagi Lindong dan teman-temannya akan mewakili dinasti besar dalam kompetisi 100 dinasti. Sesudah semuanya pergi beristirahat, Moling sebagai pangeran mengungkapkan rasa ketidakpercayaannya atas pencapaian Lindong yang mampu menundukkan binatang ilahi buaya kuno seorang diri. Ia juga sempat bertanya kepada kaisar mengapa beliau tidak menanyakan lebih lanjut tentang bagaimana Lindong melakukannya. Kaisar pun menjawab dengan santai bahwa itu bukanlah hal yang terlalu penting. Yang lebih penting adalah potensi luar biasa yang dimiliki oleh Lindong dan di masa depan. Kaisar juga mengingatkan putranya agar untuk menjaga hubungan baik dengan Lindong, karena ia melihat banyak potensi dalam dirinya. Pada malam harinya, tampak Martin dan Lindong yang sedang membahas cara untuk meningkatkan potensi Xiaoyan, yakni dengan cara memberikannya esensi darah. Oleh karena itu, esensi darah dari binatang ilahi buaya kuno sengaja diberikan kepada Xiaoyan untuk diserap. Terlebih lagi, jika Xiaoyan berhasil meningkatkan potensi dan dapat banyak menyerap esensi darah, maka ia dapat merubah wujudnya menjadi wujud manusia.
Martin kemudian mencoba mengalihkan topik dengan mengingatkan Lindong untuk tetap berhati-hati selama kompetisi 100 dinasti yang akan datang karena banyak peserta dari berbagai kekaisaran akan berpartisipasi. 听说进入涅槃他能变成人形又怎么样？另外，参加百朝大战的狼天，他今天吃了哑巴。 Di sisi lain, tepatnya di istana Full Moon yang tertinggi surga, sang penguasa sekte memanggil Ling Xingqiu dan memberitahu kepadanya bahwa kompetisi 100 dinasti akan segera dimulai. Namun di arena kompetisi, yakni medan perang kuno, sang penguasa mengaku merasa ada sebuah pergerakan, yang mana itu tidak biasa di medan perang kuno. Oleh karena itu, sang penguasa memerintahkan Ling Xingqiu untuk segera pergi dan juga memeriksanya. Dan Ling Xingqiu pun mematuhi perintah itu dengan cepat. Ia melayang terbang menuju medan perang kuno, siap untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.